Nah, yang berikut, setelah Anda mengenal saksas, dan sebelumnya sas absolut, sas amandemen, sas abundan, saksas sendiri, sekarang Sang Shailendra. Shailendra itu yang dimaksud bukan nama leluhur tanah Jawa, bangsa Shailendra dan bangsa Isyana, bukan itu. Sang Shailendra adalah golongan Partai Komunis Indonesia yang memiliki hubungan dengan komunis asing atau penjajah-penjajah di dunia ini, dan pekerjaan mereka adalah menjual harta dan kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka selalu berusaha untuk menjual milik-milik negara kita, baik wilayah, pulau, sampai peninggalan-peninggalan purbakala. Dan jika peninggalan purbakala dijual kepada pihak asing, maka pihak asing itu menggunakannya untuk menipu generasi kita, generasi yang lain. Mereka menyatakan bahwa saya memiliki sejarah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena saya masih keturunan bangsawan di sana, dan ini demikian penipuan-penipuan itu akan ada di Indonesia ini. Sehingga banyak warga negara kita yang merasa minder. Saya berhadapan dengan orang itu karena mereka itu keturunan bangsawan, padahal bukan. Nah, jadi golongan-golongan komunis itulah yang sudah berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi alhamdulillahirabbil alamin, mereka sebagian besar adalah komunis dunia ketiga atau bangsa-bangsa pendatang yang sejak semula datang adalah buruh daripada penduduk yang berada di Indonesia, buruh daripada orang-orang yang berada di Indonesia. Ada buruh Cina, buruh Portugal, buruh Belanda, dan sebagainya. Dan resiko utama di kala kita itu hidup bersama para sisa-sisa komunis, sisa-sisa Partai Komunis Indonesia. Maka setiap usaha bangsa Indonesia, baik yang usaha makanan, minuman, maupun industri, akan dihancurkan kualitasnya. Akan dihina, pokoknya dianggap sebagai industri yang tidak layak. Sebab apa? Sebab para Partai Komunis Indonesia itu yang dasarnya buruh, para majikan-majikan mereka juga membuntuti mereka, buruh-buruhnya. Siapa tahu ada yang membawa barang-barang di rumahnya, dokumentasi dan sebagainya. Sehingga para leluhur majikan para buruh itu, jika ada buruhnya dan keturunannya yang bekerja, akan tetap dianggap sebagai buruhnya, dan orang-orang yang taat kepada mereka atau yang menggunakan pekerjaan mereka akan dianggap musuh. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan dua bahaya. Yang pertama adalah buruh Cina, buruh Belanda, dan buruh penjajah. Yang kedua adalah majikan buruh itu sendiri, yang tentunya menganggap bahwa bangsa Indonesia yang menerima mereka, mempekerjakan mereka adalah sebagai bangsa yang hina, dan mereka akan tetap menghina kita sampai akhir hayat. Maka bangkitlah bangsa Indonesia. Jati diri Anda yang diperlukan oleh Allah untuk menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi berdaulat, menjadi berbahagia. Allah mengatakan bahwa jika kaum itu tidak akan merubah nasibnya, Allah juga tidak akan merubah. Jadi kaum itu bukan satu persatu, bukan hanya saya, keluarga saya, bukan hanya Anda dan keluarga Anda, tapi kita bersama-sama yang sudah melakukan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.